ini Bapak Ibu ya. Ini sering sekali ya yang menjadi pertanyaan ya kepada saya Bapak Ibu ya. Karena itu ya saya terlibat di dalam pengelolaan jurnal ya Bapak Ibu ya. Itu sering kali itu saya itu dikomplain sama penulis ya. Saya ini sudah mengikuti aturan APA ya kan. Tetapi kok masih disalahkan ya. Nah sayangnya kadang-kadang ya penulis itu masih merujuk APA yang versi sebelumnya ya. APA edisi ke-6. Padahal sekarang itu APA itu sudah diperbarui ke APA yang edisi ke-7. Nah ini Bapak Ibu ada beberapa perbedaan signifikan ya antara APA 6 dengan APA 7 ya. Nah pertama kaitannya dengan jumlah penulis yang banyak ya. Nah kalau di APA 6 edisi sebelumnya itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, biasanya untuk penulis yang jumlahnya 3 atau lebih, ketika referensi tersebut kita kutip pertama kali, biasanya penulisnya itu kita tulis lengkap ya. Kemudian di kutipan berikutnya pada referensi tersebut baru menggunakan et al. Ya. Nah itu di APA 6. Kalau APA 7 tidak ya. Meskipun penulisnya itu lebih dari 3 ataupun 3 ya, tetapi meskipun pertama kali kita kutip di dalam teks, nah itu otomatis langsung kita gunakan et al. Ya. Jadi cukup cantumkan siapa penulis pertamanya, nama belakangnya ya, kemudian gunakan et al. Ya. Itu beda yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kalau di referensi buku, nah ini yang paling banyak yang belum kita pahami ya. Kalau di APA sebelumnya, APA 6, itu ada tahun terbit, bukan tahun terbit, kota ya, atau tempat penerbitnya ya. Sedangkan di APA 7 itu tidak ada lagi ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu lihat ya, kalau di publikasi yang menggunakan style APA 7 itu, untuk buku itu tidak mencantumkan kota terbitnya ya, kota penerbitnya tidak ada lagi. Jadi langsung nama penulis, tahun terbit, judul bukunya, dan penerbitnya siapa kayak gitu. Nah itu yang menjadi pembeda kalau buku ya. Kemudian ini ya, kalau di APA sebelumnya itu biasanya yang dimasukkan itu kalau jurnal itu hanya nama jurnal dan volumenya ya. Sedangkan APA 7 itu harus nanti dilengkapi dengan isunya ya, atau nomornya ya. Jadi volume berapa, nomor berapa, itu juga harus dicantumkan nanti kalau di APA 7 ya. Kemudian kaitannya dengan format DOI-nya ya. Kalau di APA 6 ya, DOI-nya itu dia berdasarkan angkanya ya, misalnya 10 titik dan seterusnya ya. Nah, kalau di APA 7 formatnya harus diawali https://doi.org/, baru masukkan DOI-nya. Harus mengikuti format ini ya. Tujuannya itu biar ketika diklik dia langsung nge-link ke web jurnalnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di APA 6 kita mengenal istilah retrieved from, sedangkan di APA 7 tidak ada lagi ya. Jadi kalau seandainya nanti kita ingin mencantumkan link ya, atau alamat web dari ininya ya, dari jurnalnya, itu tidak perlu lagi menggunakan kata retrieved, langsung saja di copy paste ininya ya, alamat webnya ya. Kemudian untuk database ya, yang dari ini bidang kesehatan biasanya ya. Kalau database Cochrane ya, Eric dan Factipa ya, nah ini perlu kita cantumkan nanti ya di dalam referensi ya. Kemudian kalau yang tidak ada DOI-nya itu kita anggap sebagai referensi atau artikel terbitan cetak seperti itu. Nah ini ada beberapa hal yang fundamental ya, membedakan antara APA edisi sebelumnya dengan APA yang versi terbaru ya, yang versi ke-7. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu ya, supaya apa? Jangan sampai nanti ya kita ketika menulis artikel ya, kita merasa bahwa yang kita buat ini sudah benar ya, padahal ya sebenarnya yang kita lakukan itu masih mengikuti pola gaya APA yang versi sebelumnya ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, referensi itu memang kesannya sepele, tetapi dampaknya signifikan ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika kita menulis, kita mensubmitnya ke jurnal tertentu, bisa jadi nanti penilaian editor itu hanya berdasarkan kualitas dari referensi yang kita gunakan. Ketika referensinya bagus, ada harapan, ada peluang artikel kita itu akan ditindaklanjuti. Akan tetapi kalau referensinya itu hanya ya kurang memadai ya, hanya berupa buku, itu pun buku Indonesia semua, misalnya jumlahnya juga terbatas, nah itu kecil harapan akan ditindaklanjuti oleh
editor ya. Kemudian perhatikan format penulisan, Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti ya, ada juga itu kadang-kadang editor itu termasuk saya ya, pengalaman saya pribadi itu kadang-kadang referensinya itu disajikan acak-acakan ya. Daftar pustakanya itu masih apa ya, kadang-kadang ada penulisnya yang nggak lengkap, judulnya itu kadang-kadang ada yang hilang, ada yang nama jurnalnya nggak lengkap. Nah itu bisa jadi nanti menjadi penyebab ya editor itu enggan menindaklanjuti artikel yang kita tulis. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, jangan meremehkan penulisan daftar pustaka ya. Memang disarankan menggunakan tools tadi ya, RMS tadi salah satunya Mendeley. Akan tetapi pastikan ya, ini yang terus saya tekankan kepada Bapak Ibu, pastikan metadatanya itu dibenarkan, diperbaiki terlebih dahulu supaya nanti outputnya di artikel yang kita tulis itu juga benar ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu ya, demikian ya dari saya ya. Sayang sekali ya waktu kita sangat terbatas. Sebenarnya masih banyak ya hal yang perlu kita diskusikan ya. Tapi seperti yang disampaikan Mas Ari nanti tadi ya, mudah-mudahan ya yang lain-lain itu nanti bisa kita diskusikan di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ari. Monggo Mas.